Anak-anak zaman saiki niku gampang-gampang garis status, ya. Sidik-sidik garis status, sidik-sidik garis status. Dikira aku satu-satunya, ternyata aku salah satunya. Jangan menulis di atas kaca, tapi menulislah di atas meja. Jangan menangis karena cinta, tapi menangislah karena dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin kiram yang kami muliakan, yang kami taati, segenap para alim, para ulama, para kiai, para habaib, wa nakhussu bi dzikri tumandang keluarga besar Pondok Pesantren Minhajul Tulab Lampung, Romo Haji Toha, kalian keluargi, mugi-mugi segenap keluarga besar Pondok Pesantren Minhajul Tulab Lampung dipun paringi kesehatan, dipun paringi panjang umur, fitaatillah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang kami hormati kepada para tamu undangan, wali santri, dan para tamu yang hadir pada malam hari ini. Mugi-mugi sedantenipun ugi dipun paringi tansah kesehatan, panjang umur, fitaatillah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada teman-teman santri, baik yang telah diwisuda maupun belum, semoga mereka semuanya mendapatkan kemudahan dalam segala urusan, diberi kemudahan dalam ngajinya, diberi kemudahan dalam rezekinya. Semoga beliau-beliau semua oleh Allah juga ditempatkan nanti meninggalkan Pondok Minhajul Tulab dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Para hadirin hadirat, tadi telah disebutkan oleh Gus Syauqi tentang bagaimana pentingnya interaksi kita dengan ilmu. Kalau ada sebuah pepatah yang mengatakan lebih baik aku mencari ilmu daripada aku mencari kamu, karena kalau aku tanpa ilmu aku tidak bisa apa-apa, tapi kalau aku tanpa kamu, aku tidak apa-apa. Kalau aku tanpa ilmu, aku akan rugi. Tapi kalau aku tanpa kamu, insya Allah aku akan cari lagi. Ini pentingnya bahwa keilmuan adalah sebuah poin yang penting yang perlu kita dapatkan, yang perlu kita ambil untuk saat ini. Terlebih tadi beliau Gus Syauqi ini menjelaskan tentang representasi atau implementasi atau dampak dari ilmu sendiri agar bisa memiliki yang namanya akhlakul karimah. Saya akan fokus pada tentang akhlakul karimah yang sering sekali para masyayikh dari Boyo, para kiai-kiai ini memberikan nasihat kepada kami, tentunya kepada para santri, kepada para alumni, bahwa di antara nasihat-nasihat yang beliau sampaikan kepada kami yakni adalah ilmu itu sesuatu yang mengantarkan terhadap ketakwaan. Al ilmu wasilah ila taqwa. Jadi dalam artian ketika orang itu mempunyai ilmu, berarti dia sama saja berikhtiar agar menciptakan ketakwaan dalam dirinya. Takwa di sini diartikan oleh Syekh Zarnuji bahwa ketika manusia mempunyai ilmu, berarti dia mempunyai penjagaan terhadap dirinya.
penjagaan agar tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, penjagaan terhadap dirinya agar tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang maksiat kepada Allah. Secara simpelnya, apabila ada orang kok melakoni perkara elek, ada seseorang kok melakoni perkara mungkar, itu tidak ada rasa takut, dengan enaknya, dengan pedenya, dengan enjoynya melakukan perkara yang maksiat, yang mungkar, ditakutkan orang tersebut tidak memiliki ketakwaan di dalam dirinya, di dalam hatinya. Nah, ketakwaan ini akhirnya akan mendampakkan terhadap perbuatan atau akhlakul karimah, akhlak yang baik. Maka ketika orang sudah memiliki akhlakul karimah, orang tersebut akan mendapatkan derajat seperti hanya derajatnya para nabi. Disebutkan di dalam at-tahiyat, doa at-tahiyat yang sering kita baca setelah ketika terakhir tasyahud akhir, tasyahud awal, ada ungkapan assalamu alaina wa ala ibadillahis. Ini adalah sebuah keutamaan yang luar biasa, bahwa bentuk rahmat salam ini atau salam, bentuk keselamatan ini juga terhaturkan bagi orang-orang dari golongan-golongan yang terkumpul dari ibadillahis sholihin. Beberapa ulama mentafsirkan ibadillahis sholihin, hamba-hamba yang sholih ini adalah hamba-hamba yang bisa menjaga hubungan relasi dia tidak hanya kepada Allah saja, tidak hanya baik kepada Allah saja, tapi dia harus menjaga relasinya kepada sesama manusia. Artinya kok enek wong dhewe ahli ibadah, jungkung ibadah, bertakwa kepada Allah tenanan, tapi hubungan dia dengan manusia kok tidak selesai, maka percuma. Contoh, enek wong istighosahan, enek wong nglakoni istighosah, bengi-bengi bengok-bengok sampai tonggone niku keberbeken, maka dalam hal ini istighosah bisa dianggap rodok percuma, sebab hak daripada tetangga telah disakiti oleh dia, goro-goro bengi-bengi istighosah bengok-bengok. Ya, jadi dalam hal ini yang terpenting tidak hanya hubungan kita kepada Allah, tapi hubungan kita kepada sesama manusia. Dalam hal ini adalah memiliki akhlakul karimah yang baik antar sesama. Ini yang paling penting, ya. Termasuk juga yang perlu diperhatikan. Jadi banyak orang-orang itu terlalu fokus agar supaya menaikkan derajat dia kepada Allah, tapi ternyata hakul adami antara sesama itu tidak diperhatikan. Ya, tidak diperhatikan. Contoh, termasuk hakul adami yang sering kita dengar di antara sesama itu contohnya apa? Contoh, menanyai kepada orang jomblo, kapan kamu nikah? Seperti kalau tanglet gosauki, kapan panjenengan nikah? Karena menurut beberapa keterangan, bahkan keterangan di dalam hasil bahsu itu ya, menanyai orang jomblo kapan nikah itu hukumnya haram, ya, karena menyebabkan kalau seandainya si jomblo ini sakit hati. Kalau si jomblonya ini kok enjoy, tidak sakit hati, berarti bebas, boleh menanyai kapan nikah, monggo, ya. Dan beberapa hal-hal yang semacamnya, seperti menanyai, ini termasuk bagian dari akhlakul karimah. Intinya jangan menyakiti kepada orang lain. Termasuk akhlakul karimah ini apa? Contoh selain jomblo itu apa? Contoh, kapan kamu punya anak? Ya, kapan anak kamu bisa jalan? Kapan anak kamu bisa berbicara? Kok anakku umur usia segini kok belum berbicara? Lah, ini adalah beberapa perihal-perihal yang kelihatannya remeh, tapi hubungannya dengan hakul adami. Sebab apa? Sebab kalau seandainya manusia tidak selesai hakul adaminya di dunia, hakul adami tersebut akan dituntut sampai di akhirat, akan ditagih sampai di akhirat. Ya, contoh kelihatannya remeh.
dia jalan-jalan melewati kebun sawit, terus iseng ambil kayu yang ada di kebun sawitnya orang, iseng, walaupun cuma sakuplik, walaupun cuma sak binting, apa sak binting itu? Tahu sak binting betul? Walaupun cuma sak selilit, nah ya, itu juga termasuk hakul adami. Jadi jangan meremehkan hakul adami sekecil apapun. Seandainya panjenengan masih memiliki hakul adami, tolong diselesaikan sekarang juga. Hakul adami itu mencakup apa? Mencakup masalah utang piutang, terkait masalah kita menyakiti hati orang lain. Kalau seandainya panjenengan belum selesai hakul adami, belum meminta maaf kepada orang yang jenengan sakiti, maka nanti di akhir akan ditagih. Jadi dalam keterangan hadis itu tentang hakul adami. Jadi nanti ketika di akhirat malaikat itu akan mementeng. Mementeng itu gini loh. Jadi orang itu diginiin sama malaikat. Diumumkan, hadza fulanun, ini fulan. Ayo barang siapa yang mempunyai hakul adami, yang merasa mempunyai tanggungan dari fulan ini, tolong angkat tangan. Yang merasa si fulan ini masih punya tanggungan, tolong angkat tangan. Akhirnya yang angkat tangan banyak. Angkat tangan banyak, sekitar ada orang 100. Oke, monggo jenengan tagih kepada si fulan. Orang-orang yang ngacung dia protes. Malaikat, faniyat ad-dunya. Dunia itu sudah hilang, sudah tidak ada dunia. Dunia sudah hancur. Bagaimana cara kita menagih hakul adami? Kalau seandainya si fulan punya hutang sama saya 500.000 ketika masih hidup, oke, saya tagih 500.000. Tapi ini kan sudah meninggal, sudah di akhirat. Bagaimana cara menagih 500.000? Ya. Si yang satu bilang sama malaikat, si fulan ini memiliki tanggungan sama saya, dulu pernah pinjam 100 agar silaturahmi tidak putus. Nah, ya. Tapi buat apa pinjam 100 kalau hubungan tidak pernah dibawa ke jenjang yang lebih serius? Jadi banyak yang punya tanggungan kepada si fulan. Fulan itu punya tanggungan banyak orang, hampir 100, ya, hampir 100 orang. Oke, kalau seandainya si fulan ini banyak tanggungan kepada kalian, maka cara untuk menyauri hutang-hutang kalian adalah dengan cara kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh si fulan ini akan diberikan kepada kalian semua. Jadi pahala-pahala yang dimiliki si fulan ini dihitung apa? Dibagikan rata kepada orang-orang yang merasa punya tanggungan kepada dari si fulan. Akhirnya setelah dibagi, ternyata pahalanya si fulan ini habis. Pahalanya si fulan habis dan masih banyak yang belum kebagian loh. Malaikat, saya belum dapat bagian malaikat. Fulan dulu pernah ngenyek saya, fulan dulu pernah mengejek saya. Dia masih punya tanggungan hakul adami sama saya. Saya belum dapat pahala dari si fulan. Ini bagaimana ini? Akhirnya malaikat memberikan solusi. Kalau seandainya kebaikan si fulan sudah habis dibagikan kepada kalian, maka cara untuk menebus hakul adami dari si fulan adalah dengan kalian berikan dosa-dosa yang kalian miliki kepada si fulan. Jadi si fulan niku, yang fulan yang tadi punya hakul adami, pahalanya entek, tapi malah menanggung dosa dari orang-orang yang merasa mempunyai hakul adami. Ini bahaya. Maka di antara salah satu tips bagi panjenengan, karena ngeten nggih, hakul adami, perkataan kita atau hakul adami yang lain, akhlak kita kepada orang lain, kadang kita gak merasa kalau itu melecehkan, gak merasa kalau itu ngenyek, tapi ternyata itu adalah sesuatu yang bisa menyakiti kepada seseorang. Contoh, ya, contoh. Jadi kalau di Jawa itu namanya atret. Atret itu namanya mundur, gitu, mundur. Lah, orang tua saya mengajari, Ahmad, kalau kamu mundur di halamannya seseorang, jangan lupa untuk minta izin. Sebab kalau seandainya kamu kok mengambil hak daripada orang yang memiliki halaman, kok kamu nggak meminta izin, kamu sudah memiliki hakul adami. Kita ngerasa nggak? Ngerasa nih, aku biar ketemu Nabi mau lali. Dikira halaman kok kosong. Ya,
Termasuk kayak tadi lagi, menanyai orang yang jomblo, kapan nikah, merasa itu goyonan, ternyata yang digojloki sakit hati. Maka di antara salah satu tips, yakni apa? Setiap sholat kita dianjurkan untuk membaca Astaghfirullahaladzim li walidayya wa li masyayikhi wa li ashabil huquqil wajibati alayya. Ini adalah sarana agar kita bisa melepas hak-hak orang lain yang menjadi tanggungan kita. Ini adalah salah satu ikhtiar kita. Nah, ya, ini adalah hakul adami yang hubungannya dengan akhlakul karimah yang kita miliki. Nah, selanjutnya kalau berbicara tentang akhlak, akhlak itu banyak. Ada akhlak kita kepada orang tua, ada akhlak kita kepada guru, ada akhlak kita kepada saudara, ada akhlak kita kepada tetangga, dan lain sebagainya. Cuma kalau kita preteli satu-satu akan banyak, kita akan sikat saja. Karena ini konsepnya adalah thalabul ilmi, konsepnya adalah para santri. Saya akan mengatakan bagaimana akhlak seorang santri kepada guru, termasuk wali santri. Akhlak pertama kali yang harus dimiliki oleh seorang santri dan wali santri ketika wali santri memondokkan anak, yakni adalah pasrah seutuhnya kepada sahibul ma'had, kepada kiainya. Tidak boleh ikut mencampuri apa-apa yang menjadi peraturan pondok. Sama, seorang santri pertama kali harus taat kepada kiainya, itu pertama kali. Jangan belajar dulu, tapi taat dulu yang harus ditanamkan dalam diri si santri. Saya tadi diberi oleh beliau tafsir Al-Kafi, saya teringat ini termasuk juga mendefinisikan bagaimana akhlak santri yang sesungguhnya. Di dalam surat Al-Kahfi dikatakan qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Di situ diceritakan bahwa Nabi Musa itu meminta izin kepada Nabi Khidir, meminta izin untuk diperkenankan supaya Nabi Khidir itu gelem dari kiai ini, gelem ngajari Nabi Musa. Ya intinya kalau zaman sekarang Kiai Khidir kalau izin badhe mondok nang mriki. Maka hikmah yang bisa kita ambil bahwa sebaiknya bagi seorang wali santri dan seharusnya bagi seorang wali santri ketika ingin memondokkan anaknya ke kiai, ke pondok manapun, maka yang pertama kali yang harus dilakukan adalah meminta izin. Kalau dalam sekarang itu istilahnya pasrah santri. Sowan ke kiainya, minta izin, Yai, kula badhe nitip anak kula badhe pasrah kepada anak saya, kepada panjenengan. Tapi nyuwun sewu Bapak Ibu sekalian, jenengan sowan kiai niku bukan berarti tidak ada akhlak. Jenengan sowan kiai niku tetap juga memakai akhlak, memakai adab. Adab pertama, ya, ketika panjenengan salam datang omai kiai, ojo sampai salam ini pun mengganggu aktivitas ibadah kiai. Ada kan enek tamu ting-tung sampai kiai ini medal. Ya, assalamualaikum, durung 2 menit salamaneh. Itu termasuk akhlak ketika panjenengan sowan datang kiai. Yang kedua, nek sowan kiai niku nggih, ojo tangan kosongan alias ojo bloko-blokoan. Nggih. Datang ayat Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Nek terose kangkang mbak-mbak sing mau belajar alfiyah, lafaz shadaqah niku adalah lafaz yang berupa isim nakirah. Isim nakirah niku maknanya abstrak, maknanya itu umum. Berarti bebas, jenengan sedekah cilik oleh, gede yo oleh. Umpama jenengan boten gadah napa-napa, gadahin jenengan namung gula sekilo, jenengan beto gula sekilo. Sowan dateng Yai Tahap. Yai, kula badhe masalahnya anak kula niki kula gadahin namung gula sekilo, boten napa-napa. Nggih, boten napa-napa. Tetep hasil anggenipun sedekah. Kok panjenengan boten gadah gula sekilo, gadahin jenengan beras sekilo, jenengan betul beras sekilo. Damel ngelung nih datang kiai ini, sodako datang kiai ini.
Kok bapak-bapak butuh gadah beras sekilo, pengen sowan ini, butuh gadah beras sekilo, gadah endok, butuh apa-apa Pak? Jenengan betok endok jenengan. Nggih endok pitik niku lho Pak, ngapunten nggih endok asli, nggih endok asli. Dikira no, endok jenengan endok apa? Nggih. Umpami boten gadah endok, gadah pitik urip, jenengan betok pitike, beton apa-apa. Insyaallah ya tahan apa niku, pitik urip. Sementing ojo wani-wani berto perawan urip maneh niki aja sampai wani-wani. Bahaya. Pun maksimal beliau niku pun maksimal. Nggih. Niku adab kedua ketika panjenengan sowan datang kiai. Dan adab ketiga ketika sowan kiai napa ojo suwi-suwi. Sak perlune panjenengan. Ya ini nyuwun donga, asas santri pun selesai mantuk. Ya, ini adalah beberapa adab sowan kiai. Lanjut. Nabi Khidir niku sempat boten percados terhadap keteguhan Nabi Musa. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Awakmu ora bakal kuat, awakmu ora bakal sabar mondokno kene. Ora bakal kuat mondokno kene. Akhirnya Nabi Musa itu memberikan kesungguhan hati kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir, qala satajiduni insyaallahu sabiran wala aksi laka amr. Nabi Khidir, panjenengan bakal melihat saya menjadi pribadi yang sabar mengikuti panjenengan. Kulo bakal nderek apa yang menjadi peraturan pondok panjenengan. Nek kasaran ngoten. Kulo bakal menderek apa yang menjadi peraturan pondok Minhajul Tulab. Kulo pasrah tenang. Akhirnya karena merasa yakin terhadap keteguhan Nabi Musa, Nabi Khidir mengatakan, qala fa in taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Nek awakmu gelem mondokno kene syaratnya sitok, awakmu kudu melu peraturan pondok ini. Kalau dalam kafi niku berarti kamu harus mengikuti saya, ojo takok sesuatu sebelum saya sampaikan, sebelum saya terangkan, ojo kakean takok. Singkat cerita, ternyata apa? Nabi Musa melanggar beberapa ketentuan-ketentuannya, peraturannya dilanggar oleh Nabi Musa. Alias Nabi Musa niku boten derek peraturan, boten taat kepada Nabi Khidir. Akhirnya nopo? Terus Nabi Khidir, qala hadza firaqu baini wa bainik saunabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Nek bahasa kasare wis awakmu mulya. Soalnya awakmu wis ora gelem diatur maneh, ora gelem melu peraturan pondok mulya. Mila kok anak jenengan, bapak-bapak ibu-ibu sebagai wali santri, kok jenengan malah ngompori kon wani peraturan pondok. Pun jenengan betul mantuk mawon, boten hasil ing dalem kangsul ilmu. Ya. Karena apa? Di antara salah satu salah seorang santri itu adalah mengabdikan dirinya, patuh. Nek terus Ibnu Hajar Al-Haytami itu seperti halnya koyok dene wong mati diadusi, nopo-nopo saged bebas, terserah sing ngadusi kados pripun. Ya, berarti kudu nderek selama mboten melanggar syariat. Man allamani harfan surtulahu abdan. Sirtulahu abdan. Sinten mawon sing ngajari saya satu huruf, kok dia jadi guru saya akan menjadi hamba untuk dia yang mengajari kepada saya satu huruf. Dan di antara akhlak lagi seorang santri, nek jenengan ditakzir karo guru nih, karo kiai nih, kudu gelem, harus kuat. Kenapa? Salah satu kemerosotan moral, salah satu kemerosotan moral yang terjadi di era sekarang apa? Innahum araku aqidatan. Para santri-santri itu memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi. Ditakzir ora trimo, lapor wong tuane lapor poli. Enten apa mboten ngoten niku? Enten. Coba polis artis sing tiba-tiba langsung lapor polisi pun ngajung kula ring ngertos. Enten apa mboten? Mugi-mugi mboten enten. Nek jero sing sidang wong teko. Nah, ya, ampun wonten. Ya, justru semakin sulit dia dalam berproses di pondok pesantren termasuk menerima takziran niku akan semakin kokoh ilmu yang dia dapatkan. Kalau asal cerita, bahkan sekarang di luar pesantren, dunia pendidikan tidak baik-baik saja. Coba bayangkan,
Guru itu tidak boleh memberikan PR yang sulit kepada murid, nggak boleh. Alasannya apa? Pak Guru, jenengan itu makanya PR angel nungguin murid-muridnya, nungguin anakku. Nek anakku kepikiran piye? Nek anakku loro otak piye? Nek gak gelembangan piye? Ngoten niku. Jadi guru saged diatur. Nek anakku gawe status macam-macam piye? Ya. Ini hati bukan skripsi, sekali disakiti tidak mudah direvisi jenenge. Lah ya, ngomong zaman saiki, anak-anak zaman saiki niku gampang-gampang gawe status. Ya, sidik-sidik gawe status, sidik-sidik gawe status. Dikira aku satu-satunya, ternyata aku salah satunya. Jadi ngomong niku. Ya, ngawur wong zaman saiki ngawur tenan. Tapi estu nggih, para santri dimohon nek panjenengan lagi ngangsu ilmu, lagi golek ilmu, maka salah satu syarat untuk mencari ilmu itu apa? Yang bagi litolibil ilmi ayyakuna azban ma'am kamal. Syarat daripada orang mencari ilmu adalah dia harus menjomblo sebisa mungkin, ya. Jadi syarat orang langsung ilmu, dia harus menjomblo sebisa mungkin. Ojo malah duwe, ojo sampai duwe pacar. Nauzubillahi min dzalik. Nah, bahkan Umi Hamna, mertua saya itu mengatakan, kok enek santri pacaran aku mau mulang, ya. Kok sampai ketahuan dia pacaran saja, Umi Hamna itu nggak mau mulang, wes mulih wae, ya. Karena memang sangat-sangat risiko sekali, ya. Meskipun kenyataannya pacarannya udah nyapo-nyapo, alah. Oke. Nek pacarannya jenengan saged tidak omong-omongan, ora temu-temuan, ora cecetan, ora video callan, oke, monggo. Iso ora niku. Nek jenengan saged ngonten niku monggo, betul napa-napa. Ora tahu ketemuan, ora tahu SMS-an, ora tahu video callan, ora tahu napa. Nggih niku, ya. Pokoknya orang tahu belas ketemu dipasah nih datang Gusti Allah kabeh, monggo mboten napa-napa. Tapi apakah bisa? Mboten saged terus saya Gusti. Lho kok kertas? Kok kertas? Mboten saged. Bahaya niki. Nah, ini adalah pola yang harus dimiliki oleh seorang santri kepada guru. Termasuk wali santri harus pasrah total. Dan termasuk sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang santri itu apa? Beliau, para santri itu harus melihat gurunya dengan pandangan ihtiram, bi'ainil ihtiram. Termasuk wali santri juga sama, ya. Wali santri dan santri melihat guru, melihat para kiai harus dengan melihat pandangan kemuliaan. Alias apa? Jangan sampai para seorang murid atau wali murid, ya, belum kiai dan akhirnya menisbatkan sesuatu negatif kepada kiainya, mensifati sesuatu negatif kepada kiainya. Contoh, oh Pak Kiai Agus kuwi senengane ngentutan, ya, senengane ngentutan, ini nggak boleh, ya, nggak boleh. Oh Kiai Agus ini bakno senengane kodok subuh, ini juga nggak boleh, ya. Pengungkapan ini tidak diperbolehkan karena akan mengurangi rasa takzim seorang murid kepada kiai. Karena apa? Karena seberapa takzim panjenengan kepada kiai ini sampeyan, seberapa takzim panjenengan kepada guru-guru kalian, seberapa besar itulah Allah berada di hati kalian. Ya, kalau seumpama panjenengan semua kok nggak pakai takzim, ya Allah nggak akan banyak berada di hati kalian kepada guru-guru kalian. Oke, panjenengan wali santri, para santri niki ya, santri-santri ya, mungkin panjenengan kelak akan bisa melebihi kesuksesan daripada guru-guru panjenengan. Tapi untuk kedekatan panjenengan kepada Allah tidak akan bisa selamanya mengungguli kedekatan Allah kepada guru-guru kalian. Dengan guru-guru kalian tidak akan pernah mengungguli. Nah, ya, jadi tidak boleh mensifati kiai dengan sifat negatif bukan asal. Apa mana ngerasani. Oke. Nek jenengan ngerasa pernah delok aib gurune panjenengan. Nek ngerasa pernah delok aib kiai ini jenengan,
maka segera mungkin langsung berdoa, Allahumma astur aiba mu'allimi. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan nutupi aib guru-guru kula. Iku syaratnya ngoten. Ya, kita tidak akan bisa mencari guru yang sempurna yang tidak pernah melakukan sebuah kesalahan. Nah, ini. Maka ini adalah akhlak. Jadi tidak akan pernah kok jenengan boleh kiai sing gak tau nglakoni dosa, mboten enten. Kullu ibni Adam khata'un. Pasti seluruh anak Adam, seluruh manusia pasti nanti nglakoni salah. Kok enten menungso mboten nanti nglakoni salah? Iki sing dipertanyakan. Jangan-jangan untuk menungso iki, ya. Jangan-jangan untuk menungso. Nabi boy nek jare wong saiki ngoten niku. Ya. Jadi ketika kita mencari guru yang tidak pernah salah tidak akan mungkin. Nah, adab selanjutnya termasuk panjenengan bagi para teman-teman yang nembe wisuda, nembe khotimin. Kok jenengan terus yai at-tabik. Yai toha. Jenengan terus yai toha kok mboten angsal mantuk. Tidak boleh pulang. Wis le tok kene wae, wis nduk tok kene wae. Jenengan nggih wali santri sami. Kok wali santri dikandani wis anak jenengan tak kirim mawon, ampun mantuk riyen manut. Ya, gak boleh tidak manut. Sebab apa? Kesuksesan anak panjenengan masyarakat itu tergantung ridhonya kiai. Ya, kok jenengan dengan tega, dengan berani membawa pulang dengan tidak ada ridho dari kiai. Jenengan memboyongkan anak dengan tanpa ridho dari kiai toha, maka dipastikan anak Anda, anak panjenengan tidak akan bisa bermanfaat di masyarakat. Ya, oke, mungkin dia alim, beliau beliau punya ilmu, tapi boten enten wong sing mengambil kemanfaatan kepada dia. Ini kalau memang dia pulang tanpa membawa ridho atau restu daripada seorang kiai. Pun jangan manut mawon apa dawuhipun kiai paham. Ya, insya Allah. Maka gini, ibadah yang paling penak itu manut kiai. Ya, taklid. Ibadah yang paling penak itu taklid. Jenengan ora usah atik golek ibarat, jenengan ora usah golek dalil, jenengan cuma dalile kula nderek kiai. Niku sudah menjadi keistimewaan bagi panjenengan. Termasuk yang sering didhawuhkan oleh orang tua saya, khidmatul karim karena kariman. Ketika kita mengabdikan diri kita kepada orang yang mulia, termasuk kiai, maka kita akan menjadi mulia. Maksudnya apa? Contoh, jenengan semerap Pak Prabowo napa mboten? Semerap nggih? Pak Prabowo duwe asisten namine Mayor Teddy, semerap napa mboten? Mayor Teddy sing ganteng niku nggih. Nah, Mayor Teddy niku asistennya Pak Prabowo. Pak Prabowo ini numpak pesawat, Mayor Teddy ini numpak pesawat. Jadi mulia nih. Mayor tadi yang hanya derek Pak Prabowo menjadi mulia gara-gara mengikuti orang yang mulia. Pak Prabowo ini numpak mobil Mercy S20 sing larang dhewe, sing nek mlaku bus. Loh, kaget ya? Belum kira jenenge mobil larang niku nek mlayu wonten niku. Nek mobil larang apa nih? Kadek-kadek iku Avanza niku. Ya. Cherry ku jenenge iku. Ya, mobil larang ku mlapine wonten niku. Ya. Pak Prabowo ne numpak Ferrari sing mlakune pripun? Bus. Nah, iki rada sopan iki. Bus ngoten niku. Maka Mayor Teddy juga naik mobil Ferrari dadi mulyane. Pak Prabowo ne mlebu nanggone restoran Seruit. Oh, sono apa mau jenenge. Seruit niku wau ya. Maam enak, maam ikan bakar. Mayor Teddy juga masuk restoran Seruit, maam iwak bakar. Dadi mulyane wong sing derek wong mulya dadi mulyane. Nek apa maneh awake dhewe derek kiai. Kiai ini mlebu surga, awake dhewe juga ikut mlebu surga penak. Sing penak maneh
sing rata-rata jadi banser ngoten niku lho. Pengurus-pengurus pondok ngoten niku lho. Ya. Kiai ini durung mlebu surga disetot karo bansere. Kiai ngapunten Yai, aja mlebu surga sih Yai. Kula badhe mengondisikan lokasi Yai. Wah, ngondisine lokasi dhisik. Berarti sing mlebu surga sapa dhisik? Bansere iku. Pengurusé kuwi sing mlebu surga dhisik daripada kiai ini. Kurang ajar iku ya. Nah, itu ya. Itu adalah bagian daripada akhlakul karimah yang harus dimiliki oleh seorang santri. Karena apa? Turunnya moral santri saiki bener terus Gus Syauqi. Itu goro-goro sebatas ini media sosial. Bahkan yang parah mood niku, keinginan seseorang itu berubah-berubah sesuai dengan FYP. Ya, kawin nom, ingin kawin nom, sebab apa? Gus Asmi kawin nom, Zizan kawin nom, ya, akhirnya ingin kawin nom, terus wingi Al Ghazali kawin nom, ya, terus ya ini akhir FYP ini mau kawin, akhirnya ingin, oh kita mantannya mau kawin nikah nom nih mau, sami, jangan-jangan berbuat dulu FYP nih mau. Pauki ya, jangan-jangan Gus Pauki, jangan-jangan Gus Pauki berkorban dulu FYP Gus Asmi kan akhirnya pengen ngapain nom. Lah, niku, ini bahaya sangat. Lalu gini, apakah saking bahayanya media sosial, berarti sampai-sampai bisa dihukumi haram? Akhirnya yang menyebabkan moral seorang pelajar sekarang, santri sekarang menurun. Oh, bukan bisa. Gak bisa, media sosial kok bisa langsung dikatakan haram itu gak bisa, ya. Maka ada satu pola yang ini juga termasuk akhlakul karimah yang disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, karramallahu wajhah. Beliau mengatakan muwafaqatun nas fi kulli syai'in ma ada al ma'asi. Awake dhewe mengikuti budaya yang terbaru niku mboten napa-napa. Jenengan duwe TikTok ora apa-apa, jenengan duwe Instagram ora apa-apa, jenengan velosetian ya ora apa-apa, statue-statuan ya ora apa-apa. Ya, apa malih? Ada nona Ambon di sini, mboten apa-apa. Ya, bebas. Ya, sing penting mboten melanggar syariat. Ini adalah sebuah akhlakul karimah yang luar biasa. Ya, statue itu statue buat penumpang melanggar syariat nggak? Statue itu berapa? Velocity di depan kamera joget-joget itu. Kalau velocity-nya itu hanya sekedar gini saja mungkin tidak, tapi kan kadang enek velocity yang berlebihan. Seperti apa? Melet-melet. Ya, itu. Jadi velocity melet-melet itu loh yang menjadi waspada. Mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut mungkin ya. Nah, itu ya. Biasa. Ini perbedaan antara rumah tangga itu biasa kayak gini ya. Bukan apa-apa. Hal yang lumrah ya. Niki mawon umpami bojone siji nek papat iku tambah tambah akeh perbedaane. Umpamane kula mboten ngomong sinten umpamane mawon. Nah, niki adalah upaya yang harus kita miliki, bahwa sampai Imam Ghazali mengatakan kayak gini, tujuan orang berdakwah ini bagi para pendakwah, karena yang diutamakan adalah akhlakul karimah. Awakmu nek dakwah itu monggo bebas, gak apa-apa dakwah sembarang kalir, ya. Bahkan kamu mengikuti budaya mereka tidak apa-apa, ya. Wamin husnil khuluq Allah tamiluna ala muradik bal tahmiluka ala muradihim. Bahkan termasuk husnul khuluq adalah kamu mengikuti apa yang menjadi kehendak masyarakat. Itu adalah termasuk akhlakul karimah, ya. Pendakwah juga sama, harus mengikuti kebiasaan masyarakat, malam yukhalif asyara'ah, selama tidak melanggar syariat, ya. Jadi koyok pendakwah itu membebaskan selama budaya-budaya yang terjadi di masyarakat itu kok tidak melanggar syariat, boten nopo-nopo.
Gini kok, sama terakhir kali yang sering disampaikan oleh orang tua saya, akhlakul karimah itu ya, termasuk akhlakul karimah yang paling penting adalah batiul ghadab sariul fek. Lamanya intinya orang gampang nesu, yo cepet ngapura. Ya, contoh nek jenengan dipisui. Nek wong Lampung misui piye wong Lampung itu? Nek wong Jawa biasanya asu, ngoten biasane nggih biasane. Nek jenengan dipisui, ya, loro ati. Jenengan tindakannya bagaimana? Balik misuh atau jaluk alung memaafkan? Balik misui apa memaafkan? Balik misuh. Nek jari kula pendapat pertama balik misui. Loh, ini pendapat pertama. Enten dalile wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Nek awakmu dilakoni elek, balaslah sesuai elek yang setimpal. Kalau kamu dilakukan atau diperlakukan jelek, maka balaslah dengan kejelekan yang setimpal. Tidak hanya satu ayat, dua ayat. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Nek awakmu disiksa, balas dengan siksaan yang setimpal. Niku pendapat sing pertama. Nek panjenengan dipisui asu balik kiri apa celeng apa apa. Niku kan pendapatnya. Tapi yang nomor dua, saya nomor dua niki, untuk niku. Berarti ada dua pendapat. Pendapat yang dua, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ya. Nah, difat billati dia aslanus sayyi'ah. Nah, ini nek panjenengan ngapura terhadap sesuatu yang terjadi di dalam panjenengan, kejelekan-kejelekan yang jenengan alami, maka jenengan bakal mendapatkan pahala yang besar, pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu. Bahkan ini yang sering disampaikan oleh umi saya, Umi Azza itu, Ahmad, nek awakmu sering ngapura wong-wong, nek awakmu sering memaafkan orang lain, kamu akan mendapatkan pahala yang tidak diduga-duga. Wong iku asale iso rezekine lancar, goro-goro sering memaafkan. Anak wong kuwi dikai anak ingkang solih-solihah, goro-goro sering memaafkan. Memaafkan ku orang kudu ono sing salah atau kene sing salah. Wes seperti awake dhewe islah. Pertama kali yang memaafkan adalah dia yang terbaik. Ya. Dia yang terbaik. Oh, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita nanti lanjut dengan diskusi yang lain dan akan diteruskan oleh samping saya. Sekian dari kami, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bil ittifaq wal ikhtisar, karena waktu sudah semakin malam, Bapak Ibu sekalian, kalau melanjutkan apa yang sudah Syekh Ahmad tadi sampaikan dari awal hingga akhir tentang bagaimana era digital ini menjadikan seorang santri-santri ini merosot dalam berbagai hal, dalam hal keilmuan, dalam hal akhlakul karimah. Tadi Syekh Ahmad menyinggung tentang yang bagi litoli ilmi ayyakuna asban ma'amkanahu. Ini menarik sekali karena menurut kaulah, kalau kita membahas mengenai kemerosotan, kesemangatan belajar para santri sekarang itu paling banyak faktornya karena mereka tersibukkan dengan cinta, karena mereka tersibukkan dengan hal-hal yang mestinya belum saatnya. Maka teman-teman santri, saya ingin memberikan kata-kata hari ini untuk mengawali diskusi kita pada malam hari ini. Jangan menulis di atas kaca, tapi menulislah di atas meja. Jangan menangis karena cinta, tapi menangislah karena dosa. Alhamdulillah. Jadi teman-teman santri, rokiz ala ma anta alaih. Fokuslah dengan apa yang sedang kalian tekuni sekarang. Kalau kalian sekarang waktunya sedang belajar, maka jangan fokuskan pikiran kalian untuk hal-hal yang lainnya. Karena kunci kesuksesan dari seorang santri adalah menekuni apa yang sedang ia kerjakan. Innallaha yuhibbu al-amal
Innallaha yuhibbu 'abdan idza 'amila ayyutqinahu. Jadi ketika seseorang hamba itu kok beramal, kemudian dia mendalami, menekuni, fokus, itu loh yang Allah sukai. Maka kalau panjenengan sedang mengaji sekarang, fokusnya ngaji dulu. Gak usah fokus nanti jodoh saya siapa, nanti Allah pilihkan yang terbaik ketika panjenengan sudah menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Saya ingin membahas beberapa poin mengapa kok kesemangatan belajar seorang santri sekarang semakin menurun. Pertama, mungkin karena media sosial kita seringkali disuguhkan dengan kesuksesan yang terpampang nyata dan mudah kita akses, sehingga santri zaman sekarang ini pinginnya instan, sulit untuk kembali ke setelan zaman dulu. Jadi sulit untuk mau rekoso, untuk mau bersusah payah, untuk mau berjuang, karena merasa loh ini kok umur segini sudah hebat, loh berarti kelihatannya dia mondok segini sudah hebat. Dia pikirannya melihat yang sukses, yang nyaman-nyaman, karena di era media sosial, sehingga membuat para santri ini yang di pondok bukannya justru malah dijadikan sebagai suatu panutan, malah menjadikan dia karena melihat kenikmatan-kenikmatan orang lain di media sosial demikian, malah menjadikan mereka kurang semangat, tidak mau rekoso. Saya ingin menyampaikan teman-teman santri, justru malah kalau kita belajar di dalam Al-Quran, tadi disampaikan oleh Gus Syauqi, ayat Al-Quran yang beliau sampaikan di awal tentang orang-orang belajar. Beliau menyampaikan wa makanal mu'minuna liyaghfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Ini kan dalilnya seorang santri supaya ngaji. Ngaji dalam ayat itu sama Allah disebutkan dengan kata-kata liyatafaqahu fid-din. At-tafaqquh menggunakan fi'il madhi yang berwazankan tafa'an ayat tafa'alu. Kalau seperti tadi para santri yang tafsir tadi di depan, ya kan, itu ada dengan wazan tafa'ala yatafa'alu menjadi tafaqquhat yatafaqquhu. Kalau teman-teman belajar shorof di sana, salah satu faidah dari wazan tafa'ala ini adalah litakalluf. Takalluf itu berarti ada namanya perjuangan di dalamnya, sehingga teman-teman santri yang namanya ngaji itu butuh perjuangan, butuh usaha, harus mau yang namanya berproses untuk menuju sukses, harus mau rekoso. Jadi Allah mendahulukan di dalam Al-Quran juga demikian. Sama, kita kalau berjuang untuk agamanya Allah harus totalitas. Allah dahulukan gimana? Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Al-jihad di dalam ayat tersebut oleh sebagian ulama dikatakan bukan hanya jihad memerangi orang kafir saja, tapi menegakkan agama Allah dengan mempelajari ilmunya, itu min jumlatil jihad. Maka teman-teman santri ngaji itu harus rekoso, karena nggak ada yang namanya ngaji itu kemudian instan langsung pintar, nggak ada. Jadi kalau belajar, saya rasa semua tadi yang di wisuda Alfiyah itu pasti sudah melewati betul-betul naik turun, perjuangan yang bukan main. Maka kalau panjenengan ingin seperti teman-teman tadi yang sudah di wisuda Alfiyah, usahanya juga tidak boleh kalah seperti itu. Ini pertama. Kenapa? Santri sekarang itu karena nyuwun sewu, memang dengan adanya media sosial sehingga kita mudah sekali melihat hiburan-hiburan. Nah, hiburan-hiburan yang disuguhkan ini menjadikan seorang santri mudah terjangkitkan dengan rasa malas dan suka mengundur-undur waktu. Bikin repot sekali. Karena kenapa? Bermain media sosial itu enak dan melupakan waktu, memang bikin lupa waktu. Nah, sedangkan nafsu kita itu kamilu ila roha, sangat condong kepada kenikmatan.
Oleh karenanya seorang santri itu baiknya yuk nggak boleh ikut-ikut sifatnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu begini. Kalau semisal nih, saya ceritakan di dalam Al-Quran itu ketika Allah meminta orang-orang munafik untuk berjuang berperang, gitu. Kenapa? Malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi faqultum. Kamu kenapa kok ketika disuruh perang kok males-malesan, kok berat? Sama ketika santri disuruh ngaji. Kenapa kok kamu ngaji kok nggak mau sregep? Begitu misal ya. Itu jawabannya orang munafik. Bagaimana? Lau kana aradhum qariba wa safarum qasidan tabau. Allah menjelaskan orang-orang munafik itu begini. Andaikan Kanjeng Nabi kalau semisal jihad itu nanti dapatnya enak-enak, jalannya mudah, maka sudah tabau, mereka pasti akan mau ikut kamu. Jadi santri itu nggak ada namanya kesuksesan yang dilalui tanpa perjuangan. Kok kamu nggak mau seragam? Soalnya ngajinya angel, yo anjen ngaji mesti angel. Karena hadiahnya tidak sekedar payung, karena hadiahnya tidak sekedar piring cantik. Hadiahnya itu adalah kita dapat ilmu. Dapat ilmu saja seorang santri hadiah terbesar. Nyuwun sewu, jangan sampai ke arah orang ngaji itu nanti bakal jadi mulia dunia akhirat. Betul sampai begitu saja, tidak usah. Allah memuji orang yang ilmu, punya ilmu di Quran. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang pintar dengan orang yang nggak pintar? Tentu beda. Bahkan Kiai Hasyim Asy'ari itu kalau menyebutkan fadilahnya orang yang berilmu, beliau itu tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu tinggi-tinggi. Sekadar kamu menjadi orang yang bodoh, itu tidak mau dikatakan sebagai orang bodoh. Itu menunjukkan pentingnya ilmu, menunjukkan berharganya ilmu. Mana ada nyuwun sewu nggih kalau praktekkan. Kita di sini kalau dikata nyuwun sewu, kan ini saya semisal ya, bukan dokter gitu ya. Bukan dokter begitu ya. Tapi kan bukan ustazah, bapak ustazah. Misal ya nyuwun sewu, yo nggak pinter, yo nggak dokter begitu ya. Tapi dia ngomong, misal ada orang yang bilang misal, hei kamu bodoh banget sih misal, atau diejek, hei misal nyuwun sewu, goblok begitu misal, tegel, marah. Lo ini menunjukkan bagaimana berharganya ilmu. Hanya sekedar ucapan begini. Orang yang sejatinya memang bodoh tidak mau dianggap bodoh. Berarti tandanya orang yang berilmu itu mulia. Tidak usah nunggu apa-apa. Ilmunya tok itu loh pun mulia. Nah ini teman-teman santri. Maka kalau mau ngaji, usahanya harus betul-betul. Kemudian yang selanjutnya, ada selain tadi mengenai tentang bagaimana santri selalu disuguhkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang gampang dia lihat di media sosial. Selanjutnya adalah santri ini tuh sekarang inginnya jadi santri yang mengikuti zaman, santri yang ingin terlihat keren, sehingga nyuwun sewu. Kadang-kadang terlihat keren, ingin terlihat keren, tapi ingin terlihat mengikuti zaman, tapi lupa urusan kewajiban dia dengan Tuhan. Padahal nyuwun sewu, kalau disebutkan Bayi Maimun Zubair itu pernah mendahulukan alal aqil ayyakuna arifan bi zamani. Oh, ini dia tuh. Wa muqbilan sya'ni. Wa Wah, arifan bi rabbih. temannya di Berwanda. Seorang yang berakal itu mestinya ya paham bagaimana hak dia, bagaimana kewajiban dia kepada Tuhannya, bagaimana apa yang harus dia lakukan terhadap apa yang sedang dialami, dan bagaimana dia mengikuti zamannya. Itu mestinya ngonten. Tapi yang perlu dipahami teman-teman santri, biasanya di pondok itu kalau ingin terlihat keren, ingin terlihat keren, yang terlihat keren itu seringkali circle-circle-nya kurang baik di pondok pesantren. Nyuwun sewu. Anak-anak yang tersohor kadang-kadang ya, itu malah justru anak-anak yang bukan kalangan kutu buku misalnya. Yang kutu buku itu malah justru nggak sok keren, mereka sok suci mereka.
disebutnya sok suci. Mereka kamu seragam sekali, sok suci enggak keren. Kalau keren tuh kayaknya harusnya malah bukan yang tarafnya belajar begitu enggak. Loh niki malah milih circle yang kurang baik karena ingin terlihat keren. Nyuwun sewu. Ya, kadang-kadang orang itu meninggalkan hak kepada Tuhannya, hak kepada Allah karena takut omongan dari orang lain. Ya khafuna laumata laim. Itu kalau dawuhnya Sayyidina Ibnu Abbas tafsiran dari wajahidu fillah haqqa jihadi. Banyak dari orang-orang yang enggak haqqa jihadi, yang enggak benar-benar berjuang karena takut nanti dia dicemooh oleh orang lain. Jadi misal saya jadi orang sregep, nanti pasti ada orang yang bilang, iya ya yang sregep. Nah, tarkul amal li ajlin nas itu termasuk daripada lihat mau menanggapi, tidak usah malu-malu Bapak Dokter kalau mau menanggapi. Jangan mendebat karena wanita selalu benar ini. Makanya lelaki nggak usah bercerita ya. Kalau lelaki bercerita nanti akan adu derita jadinya. Begitu ya teman-teman sekalian. Jadi bagaimana kadang-kadang santri itu memang mengunggulkan circle-nya, padahal circle-nya kurang baik. Nyuwun sewu. Di pondok lepas dari circle yang toksik itu agak sedikit sulit. Maka teman-teman santri, kalau mau sukses, kalau mau rajin, circle-nya harus baik. Dari lingkungan yang baik, dari teman-teman yang baik, maka akan menghasilkan orang-orang yang juga baik. Nyuwun sewu, kadang circle toksik ini membuat orang-orang di dalamnya sulit berpisah, sehingga nanti kalau ada satu yang metal, ingin sregep, niku langsung jadi bahan omongan, langsung difitnah dan sebagainya. Ada namanya pembulian di pondok, ada namanya pembulian di lembaga pesantren, itu hanya karena alasan begini. Saya buka nggak apa-apa, karena memang ini banyak. Tidak hanya mungkin di Lirboyo sendiri juga banyak yang demikian. Nyuwun sewu. Jadi kalau semisal circle-nya niki circle kurang baik, kok ada satu anak yang ingin berubah jadi baik nih, mau keluar dari circle-nya, itu nanti dari teman-teman yang lainnya ingin menguji ketahanan mental. Jadi disebarkan omongan-omongan yang tidak-tidak. Nah di sini nih muncul namanya pembulian. Padahal teman-teman santri nyuwun sewu nggih, tidak boleh ada namanya pembulian, kita menyakiti orang lain. Dan Camat di awal sudah bilang bahwa itu termasuk min haqqil adami, min huquqil adami, yang mana kalau kita menyakiti orang lain, menyakiti teman kita, maka ini termasuk nanti yang bisa dituntut di akhirat. Walaupun hanya sebatas ucapan, karena al-muslim alal muslim haramun maluhu wa dinuhu wa irduh. Tidak cuma maluhu tok, tapi wa dinuhu wa irduh. Jadi termasuk harga diri itu juga termasuk yang haram untuk diinjak-injak bagi muslim yang lainnya. Maka niki penting, santri itu harus menghormati yang lainnya. Tadi Camat menyampaikan akhlak kepada guru, akhlak kepada kiai, tapi akhlak kepada sesama santri tidak kalah pentingnya. Termasuk akhlak kepada sesama santri adalah kehadiran kita tidak menyakiti sesama santri. Kalau tidak bisa memberikan manfaat, setidaknya jangan pernah memberikan mudarat kepada teman-teman yang lainnya. Sama halnya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau semisal keluar dari lingkungan yang toksik, dari pertemanan yang toksik, dikasih tes dulu, disebarkan fitnah dan sebagainya, yang akhirnya anak ini kalau mentalnya nggak kuat, ngajinya berantakan. Bukan karena dia nggak ingin ngaji, tapi karena dia kurang benar pilih teman di awalnya. Maka nyuwun sewu teman-teman sekalian ya, kadang-kadang kita itu dibenci bukan karena melakukan kesalahan, tapi mungkin ini kalau kata-katanya begitu ya di TikTok ya, kata-kata di TikToknya, kadang-kadang orang membencimu bukan karena kamu melakukan kesalahan, tapi mungkin cahayamu terlalu terang untuk mereka yang terlalu gelap. Seperti itu. Jadi
kita terlalu terang karena ingin mengikuti jalan yang benar, akhirnya mereka yang tidak senang menyebarkan hal-hal yang tidak. Maka jangan takut, tidak masalah. Jangan takut, tidak masalah. Harus punya mental yang baja ya teman-teman santri. Kenapa sih kok di dalam pondok, di dalam kehidupan itu Allah ngasih ujian? Nyuwun sewu, di pondok itu ujiannya macam-macam. Ada yang ujiannya teman, ya kan? Ada yang ujiannya orang tuanya nggak punya anaknya mondok, ada yang ujiannya ekonomi, macam-macam. Kenapa? Walana berduan nakumullah, walana berduan nakum. Lina akan mujahidin minkum wasabirin. Ayatnya. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin, masyaallah. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum wassabirin. Ini Allah menguji kalian yang memang untuk supaya tahu di mana yang benar-benar jadi santri tenanan, mana yang ngajinya niatnya dari awal tenanan ngaji, mana yang orangnya sabar, mana yang mentalnya kuat. Maka jadi santri zaman sekarang yang harus ditingkatkan, kalau bisa punya mental yang tidak mudah rapuh. Karena anak-anak sekarang itu suka mengeluh, gampang ngeluh, dikit-dikit ngeluh, ya dikit-dikit ngeluh, nyuwun sewu. Ya, anak sekarang kan Gen Z disebut dengan generasi strawberry, ya, generasi strawberry. Kalau dari luar estetik tapi dalamnya problematik, atau di luar yang estetik tapi kalau disentuh langsung rapuh, langsung kenyek, langsung hancur. Nah ini nanti yang harus ditekankan kepada seorang santri, jangan gampang-gampang mengeluh dengan apa yang panjenengan sekarang sedang alami. Jadi harus mau yang namanya proses untuk nanti bisa mendapatkan kesuksesan. Itu dia paling banyak dari sisi belajar bagi seorang santri, kenapa sedikit mengalami kemerosotan untuk zaman sekarang. Ini juga sering pernah kami belajar dan mengikuti majelis Bapak Halimah. Bapak Halimah waktu itu ditanya, Bapak kenapa sih sekarang santri itu kok kalau ngaji kurang semangat? Dahulu beliau, kalau ngajinya ngantuk berarti tandanya larinya kurang kenceng. Kalau ngajinya kurang semangat, tandanya apa yang ingin kamu raih kurang besar. Ini tandanya teman-teman sekalian, ulul himmah, sholahul ummah fi ulul himmah. Teman-teman santri kalau ingin semangat, kalau ingin sregep, tandanya wajib untuk membesarkan yang namanya cita-cita. Nih yang mau diraih ini apa? Kadang-kali santri sekarang nyuwun sewu, banyak kali yang mondok itu cuma yang penting mondok. Saya yang penting pondok lah daripada di rumah nganggur, atau mondok ini karena pilihan terakhir dia. Ini nggak diterima di sekolahan ini, nggak diterima di sekolahan ini, nggak diterima di sekolahan ini. Kebetulan di pondok ini daftar kemudian diterima. Jadi pondok adalah pilihan terakhirnya. Lah, pilihan alternatif. Akhirnya tekadnya kurang tinggi. Maka kalau apa yang ingin kamu raih ini kurang besar, kurang tinggi, pasti akan membuat jalanmu nyantai-nyantai, sehingga makanya tidak terlalu semangat. Sehingga teman-teman santri kalau ingin berhasil mendapatkan sesuatu, Al-Imam Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'allim sudah menyebutkan warraqsu fi tahsilil asya al-jiddu wa ulul himmah. Pokok kita mendapatkan sesuatu, segala hal itu pertama harus sungguh-sungguh, gandengannya, jodohnya adalah ulul himmah. Cita-citanya harus tinggi. Gak usah jauh-jauh kalau bikin cita-cita tinggi. Panjenengan gak usah lihat orang lain, gak usah. Lihat cukup nih kalau panjenengan ingin selesai alfiah. Lihat teman-teman yang tadi di wisuda. Oh hebat banget ya, di wisuda bisa alhamdulillah lancar. Saya juga ingin nih tahun depan bisa di wisuda. Ini kalau mau kayak mbak-mbak yang tadi di wisuda, usahanya juga gak boleh main-main. Seperti contohnya, ada teman-teman di wisuda 10 juz Al-Qur'annya misal, atau 20 juz atau 30 juz, teman-teman masih baru 5 juz. Oh berarti kalau misal saya mau di wisuda, berarti saya setorannya nggak boleh main-main. Karena menunda sehari setoran berarti menunda.
saya naik panggung untuk di wisuda khotaman seperti itu. Nah ini termasuk ulul himmah yang bisa teman-teman terapkan jangka pendeknya karena teman-teman nyuwun sewu, daripada lihat yang jauh-jauh malah tidak kesampaian. Nyuwun sewu, ulul himmahnya saya ingin seperti Sayyidah Fatimah, nggak patik kenal teman-teman, karena jarang baca biografinya, nggak patik kenal. Nanti disuruh sebagai orang yang pemalu masih suka tiktokan, ya kan? Seperti tadi Cak Ahmad sampaikan di awal, bahwa santri itu boleh mengikuti zaman, ma'adal ma'asyi, yang penting tidak maksiat, tapi contoh-contoh di dalamnya itu perlu untuk diperinci. Boleh statu-statuan, boleh velositian, ada nama Ambon di sini, ya, atau apalagi itu ya, jedak-jeduk misal, ini perlu kita perinci ini. Kalau buat santri-santri putra, saya nggak ingin bahas santri putra itu bagaimana ya, karena buaya-buaya itu selalu dituturi biasanya. Tapi ingat, buaya itu tidak hanya laki-laki, buaya ada juga yang betina ini ya. Saya mau nutur yang cewek-cewek ini ya, cewek-cewek. Jadi kalau buat mbak-mbak santri, jangan sampai merendahkan harga diri dengan hanya mengikuti tren semata. Dan nggak usah pakai velositian, nggak usah pakai goda-godaan, nggak usah pakai melakukan hal-hal joget-jogetan gitu, nggak usah. Ya, buat kalian berharga dengan kalian tidak bisa gampang-gampang dinikmati oleh sembarang mata, ya, harus bisa begitu. Jadi jangan gampang-gampang tebar pesona di media sosial. Ini buat teman-teman santri perempuan. Kalau hanya sekedar upload foto, oke lah, tidak masalah. Sekedar upload video, a day in my life, oke, nggak masalah. Kalau nyampe upload, nyuwun sewu, jedak-jeduk pakai lagu-lagu dan joget-jogetan yang sekarang sedang viral, nih nyuwun sewu, nggak usah bagian kita ini, bagian orang-orang yang udah di pesantren saja sudah di luar sana, nggak usah ikut-ikut lah, nggak usah ikut-ikut. Dawuhnya para ulama, ya, meskipun itu viral, iya, kab diturukit dolalah, nih, walam takutar pikat flotil harikin. Kamu harus hati-hati dengan jalan-jalan yang tersesat, ya, walaupun banyak orang yang melalui, karena dahulunya Al-Quran itu wa in tuti' aktsara ma fil ardi yudilluka an sabilillah. Justru kalau kita malah ikut yang gampang-gampang viral, yang sedang viral dikit-dikit kita itu ikuti, itu malah justru yudilluka an sabilillah, malah gampang tersesat dari jalannya Allah. Maka kita harus pilih kalau masalah yang viral di media sosial. Mungkin dari apa yang kalau sampaikan cukup sekian. Satu lagi saya teringat. Jadi dulu di Lerboyo ini termasuk ya, yang sering dialami oleh para santri kemerosotan dalam keilmuan. Jadi dulu tuh ada teman-teman Lerboyo, santri Lerboyo itu ingin boyong, padahal sudah 5 tahun di Lerboyo. Ingin boyong paham ya? Boyong itu pulang gitu ya, nggak mau lanjut tamat. Waktu itu sowan orang tua saya, sowan Buya Kafa, santri itu ngomong kayak gini, Yai kulo badhe pulang saja. Ditanya sama Buya Kafa, loh kenapa kamu mau pulang? Kamu nggak mau tamat? Boten Yai, karena saya merasa 5 tahun di Lerboyo saya nggak bisa apa-apa. Gak paham Imriti, gak paham Alfiyah, belajar Fathul Mu'in sulit, belajar Fathul Qorib sulit, belajar Tasrif sulit, kayak 5 tahun itu percuma Yai. Ya. Akhirnya kata orang tua saya, wes kamu gak usah boyong. Orang mondok itu bukan hanya persoalan pendidikan, bukan persoalan pemahaman pelajaran saja. Orang mondok itu ada poin yang lebih penting, yakni apa? Dan dari akhlak, yakni merubah akhlak, memperbaiki akhlak. Kamu mungkin merasa 5 tahun kamu nggak paham, tapi ada sisi lain yang positif dari kamu. Mungkin akhlak kamu dulu sebelum mondok sampai sekarang 5 tahun mondok di Lerboyo sudah berbeda. Itulah yang kamu harapkan, itulah yang kamu dapatkan. Sama satu lagi, dalam teori, jadi panjenengan itu nanti ya di para santri ini ya, kok merasa jenengan gak paham, gak usah putus asa, terus diteruskan saja. Tidak ada yang percuma.
dalam belajar. Ada yang namanya ilmu mahfud. Ilmu mahfud. Ilmu mahfud itu berarti kamu itu ketika mencari ilmu kok nggak paham, itu bukan berarti percuma. Ilmu sudah ada tapi belum muncul. Ibarat kita itu menyebar benih, kan nggak semuanya yang muncul bersamaan. Ada yang 1 hari muncul, ada yang 5 hari muncul, ada yang 1 bulan baru muncul. Sama, itulah konsep ilmu. Jadi sudah ada di dalam diri kita, tapi mungkin belum muncul saja. Tapi yakin ilmu itu pasti akan muncul di kemudian hari. Jadi kadang-kadang kan kalau kita sekolah, kita ngaji di kelas, kemudian gurunya menerangkan misal alfiah atau ibriti gitu, tidak paham sama sekali. Ini yang seringkali dialami memang oleh seorang santri. Tidak paham sama sekali. Jangan bolos. Jangan putus asa. Jangan bolos. Tetap lanjut ngajinya. Karena barangkali kefahaman kalian sama Allah dimunculkan bukan saat itu, tapi nanti ketika teman-teman sudah sampai rumah, kemudian mutolaah, tiba-tiba jadi paham semua apa yang disampaikan oleh gurunya dahulu. Nyuwun sewu, dan ini banyak loh sudah dialami oleh teman-teman santri, para alumni. Di kelas nggak pernah paham, di pondok nggak pernah paham. Ini kalau di pondok itu dulu sampai musbat naik tingkatan, sampai rumah mengaji kitab kosongan, tiba-tiba paham. Yang namanya adalah al-ilmu al-mahfud, atau bisa jadi karena dia termasuk orang yang selalu terus-menerus berjuang istiqomah, asbabul futuhnya, sebab futuhnya ya karena keistiqomahan yang dia lakukan, sehingga Allah kasih futuh. Kalau Allah kasih futuh, didahulukan oleh Abu Yakafabi, Abadani Ahmad, beliau itu seringkali mendahulukan orang kalau futuh itu ngaji apa-apa tiba-tiba paham. Karena ilmu kalau sudah ke futuh, Allah langsung yang ngasih. Ya namanya kita tahu al-ilmu ad-dunia memang begitu. Jadi kadang-kadang dulunya tidak pernah paham, tapi karena sudah difutuh oleh Allah, jadi apa-apa yang dia pelajari langsung paham. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan dengan tanya jawab, Gus. Alhamdulillah telah disampaikan sebuah materi yang sangat luar biasa oleh Gus Ahmad Kafabi dan juga Neng Sheila Hasina. Dan saat ini kami akan buka untuk sesi tanya jawab kepada hadirin yang berkenan untuk memberikan sebuah pertanyaan, bisa diharapkan untuk berdiri. Monggo, Gus.